Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pengembangan layanan dan sarana prasarana Taman Baca Amin sebagai pusat sumber belajar. Kita mulai dari pembahasan profil. Profil di sini Taman Baca Amin mempunyai kepemilikan Jatim Park Group, alamat Jalan Sultan Agung, Kota Batu, jam pelayanan jam 2 sampai jam 9. Sejarah Taman Baca Amin berasal dari nama sesepuh di Jatim Park yang bernama Amin. Visi dan misi: meningkatkan minat baca masyarakat Batu dan sekitarnya sebagai tempat yang nyaman untuk belajar. Kemudian kita akan membahas deskripsi fisik. Deskripsi fisik terdiri dari lokasi, fasilitas, koleksi, dan perabot. Lokasi ini cukup strategis, yaitu berada di Jalan Sultan Agung, Batu, Jawa Timur. Fasilitas di sini yaitu berupa ruang baca, ban pustaka, tempat lesehan, free wifi, ruangan anak-anak, toilet, kantin, dan musik. Koleksi di sini yaitu berupa bahan cetak, yaitu terbitan berseri dan referensi. Rapot yaitu berupa kontainer biru yang berupa kursi, sofa, meja, CCTV, pengharum ruangan, AC, telepon, stop kontak, wifi, speaker, dan rak buku. Koleksi di sini yaitu berupa pengetahuan umum. Sedang kontainer merah ini yaitu berupa layanan referensi dan serial. Kontainer kuning yaitu berisi bahan bacaan untuk wanita. Kontainer merah yaitu ruangan baca anak. Ruangan baca anak ini yaitu berisi bahan pustaka dan fasilitas yang menyangkut tentang anak-anak. Kemudian kita akan membahas tentang deskripsi aktivitas. Deskripsi aktivitas yaitu berupa agenda yang berisi lomba, storytelling, keterampilan, bakti sosial, bimbingan belajar, pendidikan pemakai perpus, dan kerjasama dengan masyarakat. Peraturan yaitu jam buka mulai jam 2 sampai jam 9. Anak-anak di bawah 10 tahun harus didampingi, tidak boleh dibawa pulang, dilarang membawa makanan dan minuman, dilarang merokok, tas dan jaket harap disimpan di tempat penitipan, larangan membawa hewan peliharaan, dan CCTV 24 jam. Kemudian kita akan mempresentasikan keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya itu banyak kegiatan di bidang pendidikan fasilitas bagi relawan, letaknya strategis, taman baca yang unik, banyak menarik perhatian bagi masyarakat, free wifi, pengunjung dapat menggunakan fasilitas internet gratis. Kelemahannya itu pengklasifikasiannya hanya 100 divisi utama sehingga kurangnya urusan subjek, penataan bahan pustaka kurang, tidak adanya agenda rutin yang dalam kegiatan pendidikan, bahan pustaka kurang up to date, promosi kurang, pencarian buku manual, belum adanya opak. Kemudian kita akan membahas prosedur pengembangan pusat sumber belajar. Pada analisis kebutuhan, pada kenyataannya informasi yang diperlukan bahan pustaka yaitu hanya umum. Seharusnya yaitu koleksi disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu jenis pengguna yang memerlukan di sini kebanyakan adalah dari luar, dan harapannya yaitu bukan hanya dari luar saja, namun juga dari dalam. Keperluan pengguna di sini kenyataannya hanya sebagai pengisi waktu luang. Seharusnya pusat sumber belajar sebagai Taman Baca Amin sebagai pusat sumber belajar. Kemudian informasi yang tersedia yaitu bahan pustaka cerita, anak, keterampilan, resep, pelajaran, dan lain-lain. Harapannya yaitu bahan pustaka semua disiplin ilmu yang lebih menonjol pada kebutuhan setempat, informasi Kota Batu, dan ikon Kota Batu. Tahap pengembangan sarana dan program. Sarana
promosi media cetak dan digital, pengembangan pusat sumber belajar, sarana untuk membudayakan nilai komputer. Kemudian program untuk anak-anak seperti storytelling, bimbingan belajar, masyarakat tertentu, penyuluhan dan keterampilan, pengguna program yang bervariasi. Tahap implementasi anak-anak. Storytelling yang disesuaikan dengan psikologi usia anak, bimbingan belajar, keterampilan anak-anak, study library. Masyarakat tertentu yaitu seperti PKK dan ibu-ibu lansia dengan cara mengelola bahan pustaka dan sumber informasi. Untuk pengunjung, program untuk masyarakat umum, pameran buku, seminar, dan pentas. Tahap pengelolaan yaitu koleksi berupa klasifikasi, penataan koleksi, up-to-date-an, pengadaan, peminjaman koleksi, jenis koleksi. Fasilitas yaitu fasilitas ditingkatkan sesuai dengan standar, memakai layanan bervariasi sehingga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang berisikan taman baca AMI secara maksimal. Pelayanan ini berupa layanan referensi dan audiovisual.